Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Shalom. Ketemu lagi di dalam renungan rutin tentang hal-hal penting yang kita alami setiap hari dalam pergumulan kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Dan renungan pada hari ini yaitu tentang supremasi kasih Kristiani di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Saudara-saudara sekalian, kita tahu semua bahwa hukum yang terutama yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan hukum yang pertama. Jadi hukum yang kedua ini Tuhan Yesus menekankan sama dengan hukum yang pertama, yaitu mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Nah, pada kedua hukum ini bergantunglah seluruh pengajaran Kristiani, kitab Taurat dan ajaran para nabi. Nah, saudara-saudaraku, kepada jemaat di Korintus, Paulus membandingkan pentingnya mengasihi sesama manusia, atau yang tadi disebut dengan hukum yang kedua itu, mengasihi sesama manusia dibandingkan dengan ukuran atau indikator iman lainnya, khususnya karunia-karunia rohani. Nah, jemaat Korintus menilai bahwa percaya bahwa karunia-karunia rohani itu begitu penting dalam kehidupan mereka, dan mereka cenderung mengabaikan hal-hal lain dan fokus pada pencapaian karunia-karunia rohani. Namun Paulus menegaskan bahwa mereka memiliki karunia, bahkan penuh dengan karunia, tetapi bila tidak memiliki kasih kepada sesama manusia, sesungguhnya semua karunia yang mereka miliki itu tidak ada artinya, atau tidak ada faedahnya, atau tidak ada manfaatnya. Nah, saudara, kesalahan atau kekeliruan orang Kristen pada saat ini yaitu kita sering menilai bahwa karunia rohani itu jauh lebih penting daripada mengasihi sesama manusia. Padahal dalam ajaran firman Tuhan, khususnya yang nanti kita bacakan, Paulus menekankan bahwa seberapa hebat pun karunia yang kita miliki atau yang diberikan Tuhan kepada kita, apabila itu tidak disertai atau dilandasi atau dimotivasi oleh kasih kepada sesama manusia, maka apa yang kita miliki itu, karunia-karunia yang kita miliki itu tidak ada artinya. Nah, saudara-saudaraku, pada hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai ayat 3 yang menjelaskan tentang yang saya sebut tadi, pentingnya memiliki kasih kepada sesama manusia, pentingnya mempraktekkan kasih kepada sesama manusia, selain karunia-karunia yang menjadi target di dalam kehidupan banyak orang. Nah, saudara, 1 Korintus 13 ayat 1 sampai ayat 3 berbunyi demikian. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikitpun aku tidak ada faedah, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau Anda memperhatikan apa yang tadi kita baca, ya, maka dalam 3 ayat ini, 3 ayat yang pendek ini, saudaraku, terdapat 4 kali frasa sekalipun atau kata sekalipun, ya. Sekalipun engkau memiliki karunia bernubuat, sekalipun engkau memiliki karunia untuk berkata-kata,
sekalipun engkau memiliki iman, dan sekalipun engkau membagi-bagikan hartamu kepada orang lain. Nah, Bapak Ibu, kata sekalipun ini atau kalimat, kata atau frasa sekalipun, ini adalah sesuatu yang disebut dengan hypothetical possibility, yang adalah satu pengandaian pada status yang sangat tinggi, ya. Jadi dikatakan seseorang bisa mencapai status yang tinggi ini dalam berbagai hal tadi, tetapi mungkin juga tidak mencapai status itu. Namun apabila seseorang mencapai status itu, ya, dia mendapatkan karunia seperti yang tinggi itu, maka itu adalah hal yang luar biasa dalam kehidupannya. Ya, Paulus mengatakan kamu memiliki semua karunia. Kamu memiliki semua karunia untuk mengajar. Kamu memiliki iman yang sempurna. Sekalipun kamu memiliki berkata-kata dalam semua bahasa, baik bahasa manusia dan bahasa malaikat. Jadi ini kata sekalipun ini, saudara-saudara sekalian, ini adalah satu yang tadi saya sebut dengan hypothetical possibility atau satu hipotesa pengandaian yang paling sempurna. Jadi itu adalah satu status yang sangat tinggi. Ya, kata sekalipun tadi atau kalimat atau frasa sekalipun tadi. Namun di dalam ayat-ayat ini juga, saudara-saudara sekalian, kalau tadi ada 4 kata sekalipun, maka ada 3 kata frasa yang disebut dengan tetapi jika aku tidak mempunyai kasih. Jadi sekalipun karunia dimiliki, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih. Dan di ketiga ayat ini, di setiap ayat ada kalimat tetapi jika aku tidak mempunyai kasih. Nah, saudara, kata tetapi itu artinya kontra argumentasi dari apa yang dikatakan sebelumnya. Argumentasi bahwa pernyataan sebelumnya tidak bisa diterima begitu saja. Itu biasanya digunakan kata tetapi. Apabila sesuatu terjadi, apabila sesuatu diargumentasikan, tetapi kemudian dilanjutkan dengan kalimat-kalimat yang lain, itu berarti bahwa yang pertama tadi mendapatkan suatu kontra argumen, ya, atau mendapatkan satu arti yang lain, bahwa yang pertama tadi tidak bisa diterima begitu saja. Ada hal lain lagi yang harus diperhitungkan. Dan hal yang diperhitungkan itu tercatat dalam 3 ayat ini. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih. Saudara-saudara sekalian, argumentasi tersebut sangat penting meskipun memiliki karunia, berbagai karunia. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, maka itu berarti tidak ada gunanya. Saudara-saudara sekalian, pasal 13 dari 1 Korintus ini menjadi perhatian dari banyak teolog. Seorang teolog yang bernama Leon Morris, dia menyampaikan bahwa pada pasal 13 ini Paulus menjelaskan dengan penuh kecantikan, very beauty and power, dan kekuatan tentang kasih Allah. Ini adalah salah satu puisi yang indah yang ada di dalam Alkitab. Kemudian teolog lain, ada 2 teolog lain yang bernama Robertson dan Plummer, ya. Mereka mengatakan bahwa 1 Korintus 13 ini the greatest, the strongest and deepest thing Paul ever wrote. Jadi satu tulisan Paulus yang sangat besar, yang sangat agung dan sangat dalam dibandingkan dengan tulisan-tulisan lainnya yang pernah Rasul Paulus menulis. Saudara-saudara sekalian, kesimpulan dari puisi ini yaitu bahwa hal yang paling sentral atau hal yang paling pokok dalam hidup kekristenan bukan melakukan dan mengaktualisasikan atau mengekspresikan karunia rohani, tetapi mempraktekkan kasih Kristiani. Jadi bukan karunia rohaninya, tapi kasih Kristianinya yang paling penting. Nah, saudara-saudaraku, pada kesempatan ini saya tidak akan banyak bahas tentang, atau saya tidak bahas sama sekali tentang kasih Kristiani, karena itu akan terambil dari 1 Korintus pasal 13 ayat 4. Jadi lanjutan dari perikop ini, ayat 4 sampai ayat 13. Sementara kita hanya fokus pada bagaimana argumentasi antara karunia-karunia dibandingkan dengan kasih. Nah, itu terambil dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3.
Kesempatan lain kita akan melihat bagaimana kasih Kristiani itu yang tercatat, yang termuat di dalam puisi Paulus ini, yaitu dari ayat 4 sampai ayat 13. Nah, saudara-saudara sekalian, dari bacaan ini ya, dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3 ini, ada 3 hal yang bisa kita pelajari. Masing-masing hal tersebut ada dalam setiap ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Dan ayat pertama mengatakan begini, bahwa atau berarti demikian, bahwa karunia berbicaramu hanya sia-sia bila kamu tidak mengasihi sesamamu. Sehebat apapun karunia berbicaramu, itu akan sia-sia bila kamu tidak mengasihi sesamamu. Saudara, saya baca sekali lagi ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Saudara, bahasa manusia artinya kemampuan berbicara, eloquence, ya, fasih dalam berbicara atau artikulatif dalam berbicara, dan bahasa manusia ini adalah bahasa sehari-hari kita, pergaulan. Berbagai bahasa yang ada di dunia ini. Sekalipun aku mampu berkata dalam berbagai bahasa. Kemudian disebut dengan bahasa malaikat. Bahasa malaikat ini adalah bahasa roh. Bahasa yang kita sebut dalam bahasa sehari-hari, bahasa lidah. Speak in tongue. Seseorang yang berbahasa roh adalah seorang yang berbahasa, yang berbicara, kata Paulus, dengan hati dan dengan pikirannya, ya. Jadi itu terutama dengan mindnya, dengan pikirannya, ya, speak in tongue. Nah, bukan satu bahasa, tetapi semua bahasa. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, ini menunjukkan suatu tingkatan karunia yang begitu luar biasa, menunjukkan kesempurnaan, kemampuan dan kepenuhan karunia dalam berkata-kata. Saudara, namun dalam ayat ini dikatakan begini, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan berbagai bahasa itu, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, saudara, ini sangat penting. Sekalipun aku bisa berkata dengan bahasa seperti itu, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, maka adalah sia-sia. Dan digambarkan dengan gong yang berkumandang, maka aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Saudara-saudara sekalian, gong yang berkumandang ini artinya gong yang bergema. Tetapi Anda tahu, gema itu dia bunyi gema, kemudian pelan-pelan, lama-kelamaan gema itu akan hilang. Kemudian canang yang gemerincing atau clanging cymbal itu adalah alat yang digunakan pada saat itu dalam ibadah penyembahan dewa-dewa. Dan biasanya noisy, sangat ribut, sangat ramai, sangat riuh, tetapi hanya sesaat. Kemudian diam. Saudara, hanya kata-kata atau kalimat-kalimat yang membuat orang lain terkesima. Jadi gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing, apabila kita berkata-kata tanpa kasih, itu seperti kata-kata yang hanya sementara, yang berkumandang kemudian hilang, yang noisy, yang ribut tetapi kemudian hilang, dan tidak ada bekasnya sama sekali. Saudara, ini seperti yang disebut dengan kata-kata yang menghipnotis seseorang, membuat seseorang terkagum-kagum pada saat tertentu saja, tapi kemudian hilang, tiada berbekas. Saudara, belum lama ini saya dengar satu khotbah. Kebiasaan saya yaitu kalau saya sambil menyetir, saya mendengarkan khotbah. Dan di satu pagi belum lama ini, kira-kira 2 minggu, saya mendengarkan salah satu khotbah di salah satu radio FM di Jakarta. Kemudian pengkhotbah menyampaikan bahwa dia sudah sekitar 20 tahun mengenal dan melayani Tuhan Yesus. Dia seorang pendeta di salah satu gereja. Dan dia menyampaikan bahwa salah satu indikator bahwa dia menjadi semakin dewasa dalam iman, dan ini mungkin benar Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bahwa dia menjadi dewasa dalam iman yaitu bahwa dia sudah bisa berbahasa roh. Kemudian dia berkata dalam perkataan dan kalimat yang memang saya nggak ngerti. Jadi selagi menyampaikan firman Tuhan itu dia
melakukan itu, menyampaikan beberapa kata-kata yang memang saya nggak mengerti. Bahkan dia mengatakan begini, saudara sekalian, seperti menyarankan agar para pendengar bisa berbahasa yang sama apa yang dia alami, yang menunjukkan tingkat kedewasaan dari iman. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, ini gejala umum yang kita banyak jumpai di gereja-gereja kita di Indonesia. Orang menilai bahwa seseorang itu mempunyai iman yang dewasa, yaitu dinilai dari bagaimana dia mempunyai kemampuan dalam bahasa-bahasa yang disebutkan Paulus tadi, bukan bahasa manusia tapi bahasa malaikat. Dan banyak persekutuan sepertinya diajari seperti ini. Saudara-saudara sekalian, kita perlu menilai kepentingan ini atau pandangan ini dalam konteks persekutuan dan berjemaat. Saudara-saudara sekalian, pelajaran pertama bagi kita, apa yang harus Anda pilih? Prioritas antara berbahasa dalam berbagai bahasa dan kemudian seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing, ataukah memiliki kasih? Saudara, bukan pandai berbahasa atau eloquent, fasih dalam berbahasa berbagai bahasa di dunia ini. Bukan juga mengucapkan kata-kata yang lain, ya, yang Anda ucapkan dengan roh Anda, ya, yang Anda ucapkan dengan roh Anda, yang hanya Anda mengerti, yang hanya Anda mengerti, yang Anda rasakan, tetapi tidak dipahami oleh orang lain. Bukan demikian. Tetapi pilihan yang paling utama. Jadi yang kedua itu bukan pilihan. Pilihan yang paling utama adalah mengasihi orang lain dengan kasih Kristiani. Ataupun kalau Anda sudah mampu melakukan hal yang seperti tadi berbahasa malaikat, maka hal lain yang Anda harus lakukan yaitu itu harus disertai dengan kasih yang begitu dalam, yang begitu rupa hebatnya kepada sesama manusia. Saudara, kalau saat ini Anda merindukan untuk bisa berkata-kata dengan bahasa malaikat, tentu itu sangat baik. Tetapi itu digunakan bagi kepentingan Anda dalam penyembahan. Bukan digunakan untuk kepentingan Anda dalam bersekutu dengan sesama. Di tengah gereja, di antara orang-orang sepersekutuan, apa yang harus Anda lakukan yaitu mengasihi orang lain. Lebih diprioritaskan daripada berbahasa secara manusia, berbahasa, mengekspresikan karunia berbahasa Anda, bercakap-cakap dalam berbagai bahasa. Saudara, itu adalah pelajaran pertama. Pelajaran kedua yang bisa kita pelajari dari ayat kedua, yaitu bahwa karunia pengetahuan akan hanya berguna bila kamu mengasihi sesamamu. Kemampuan kamu dalam pengetahuan kamu akan hanya berguna bila kamu mengasihi sesamamu. Saudara, dalam ayat 2 dikatakan begini, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sekali lagi saudaraku, bahwa kasih itu begitu penting. Kasih kepada sesama manusia itu begitu penting. Jadi apapun kemampuan Anda dalam bernubuat, dalam mengetahui segala rahasia, dalam berseluruh pengetahuan, tetapi apabila Anda tidak mempunyai kasih, Anda sama sekali tidak berguna. Saudara, karunia untuk bernubuat atau prophesying, ya, karunia untuk bernubuat. Ini artinya proclaiming God's message, karunia untuk menyampaikan pesan-pesan dari Allah. Tetapi tapi ini tidak terbatas pada itu, saudaraku. Jadi karunia bernubuat yang disebut dengan karunia bernubuat di dalam beberapa Alkitab terjemahan bahasa Inggris yang lain, saudara, dikatakan sebagai contoh di dalam Today English Version dikatakan the gift of inspired preaching. Jadi karunia untuk berkhotbah secara benar, secara terinspirasi. Tapi juga dalam bahasa yang lain dikatakan the gift of proclaiming God's message. Kemudian Paulus juga menjelaskan di dalam 1 Korintus pasal 14 bahwa ini menyangkut mengajar, karunia untuk mengajar.
Jadi bernubuat ini adalah menyampaikan pesan Tuhan, karunia untuk menyampaikan pesan Tuhan. Bisa dari mimbar, bisa tidak dari mimbar, bisa one to one, ya, satu orang kepada orang yang lain, bisa dalam kelompok, adalah termasuk dalam karunia itu. Jadi sekalipun Anda memiliki karunia seperti itu, sekalipun Anda mengetahui segala rahasia, ya, segala rahasia yang dimaksudkan di sini adalah hal-hal yang diberitahukan Allah, rahasia yang ada pada Allah, yang memang kita nggak tahu, ya, saudaraku, apakah Anda mengetahui segala rahasia Allah? Tetapi tentu saja tidak. Tetapi Paulus mengatakan, sekalipun kamu mengetahui segala rahasia, sekalipun kamu memiliki pengetahuan. Nah, saudara, yang sekali dan disebutkan dengan seluruh pengetahuan di dalam kalimat ini, dalam ayat ini bukan hanya sains, atau ini tidak terbatas pada sains, atau ini bukan sains, saudara, seperti ilmu pengetahuan yang kita pelajari, tapi ini adalah pemahaman yang menyeluruh, yang sempurna, yang baik tentang firman Tuhan, tentang Alkitab. Sekalipun Anda memiliki itu, dan sekalipun Anda memiliki iman yang sempurna, ya, iman yang sempurna seperti Tuhan Yesus ajarkan, kalau kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, itu sudah sempurna, karena kamu bisa memindahkan gunung. Nah, saudara, ini adalah menunjukkan tentang yang disebut dengan basic Christian attitude. Jadi tingkah laku yang sempurna, yang utuh, iman yang besar, iman yang betul-betul mengandalkan pada Tuhan, yang bergantung pada Tuhan. Nah, tentu saja, saudara, ini adalah hypothetical possibility, adalah suatu hipotesa pengandaian. Bila itu Anda miliki, semuanya Anda miliki. Namun kemudian di ayat ini mengatakan, tetapi jika Anda tidak mempunyai kasih, Anda sama dengan Anda tidak ada gunanya. You are nothing. Engkau tidak ada gunanya apabila semua itu Anda miliki tetapi Anda tidak mempunyai kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, di zaman itu di Korintus, Anda tahu Korintus adalah satu kota dari orang-orang Yunani pada saat itu, ya. Di Korintus, maka orang-orang ingin memiliki pengetahuan, ya, seperti yang disebutkan adalah bahwa mereka ingin mengembangkan filsafat, pengetahuan, dan banyak orang menghargai para filsuf. Dan Anda tahu dalam sejarah dunia ini banyak filsuf yang berasal dari Yunani, dari Athena, dari Korintus, dari kota-kota yang ada di Yunani pada saat itu. Dan sebagian besar orang Kristen Korintus adalah berpendidikan yang baik. Jadi tidak seperti yang ada di bagian lain di dunia ini, di dunia pada saat itu. Tapi orang-orang yang ada di Korintus itu adalah orang-orang yang punya pendidikan yang baik. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, mereka sungguh membanggakan dan bersandar pada filsuf Yunani seperti Plato, Aristoteles yang hidup kira-kira 100-200 tahun sebelum kelahiran Yesus. Dan pengajaran-pengajaran dari Plato dan Aristoteles ini sangat mempengaruhi etika mereka. Etika mereka dan pola pandang atau worldview mereka sangat dipengaruhi oleh filsuf-filsuf Yunani. Dan juga, saudara, juga ditentukan oleh orang yang bernama Pythagorean, ya, yang mengeluarkan banyak filsafat dan ilmu-ilmu matematika. Sangat mempengaruhi mereka pada saat itu, dan pada intinya menekankan bahwa lebih penting kehidupan spiritual dibandingkan dengan kehidupan atau realitas fisik setiap hari. Lebih penting filsafat dari kehidupan nyata setiap hari. Saudara, Paulus di Korintus kira-kira 1,5 tahun, ya, 18 bulan. Paulus berada di Korintus. Anda bisa baca ini di Kisah Para Rasul. Dan Paulus setiap hari mengajar dan meyakinkan bahwa filsafat dan pengetahuan memang penting, tetapi realitas mengasihi sesama manusia jauh lebih penting. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, apa artinya bagi kita? Gunakan karunia yang Anda miliki ini untuk membangun jemaat dan persekutuan. Apa gunanya? Atau tidak hanya terbatas pada kemampuan Anda untuk mengajar, kemampuan Anda untuk mempengaruhi orang lain, kemampuan Anda untuk berkhotbah, kemampuan Anda untuk proclaiming God's message, ya, kemampuan yang hebat. Tidak hanya berhenti di situ,
tetapi itu harus dilandasi atau dimotivasi dengan kasih kepada sesama manusia. Saudara, wujud daripada Anda mengasihi sesama rekanmu, yaitu menggunakan karunia yang diberikan kepadamu untuk membangun gereja. Jadi karunia-karunia ini diberikan untuk membangun gereja, bukan untuk membanggakan diri sendiri. Untuk membangun persekutuan. Karena itu disebutkan kalau Anda tidak mengasihi orang lain, maka aplikasi atau penerapan dari karunia-karunia itu tidak ada gunanya. Kasih merupakan motivasi, fondasi atau dasar bagi Anda mempraktekkan karunia-karunia Anda. Itu harus ada dalam kehidupan Anda. Jadi kalau Anda pandai berkhotbah, Anda pandai mengajar, Anda bisa melakukan banyak hal yang mempengaruhi orang lain. Itu adalah karunia yang diberikan Tuhan. Tapi itu harus berbasis pada kasih yang luar biasa yang datang dari kehidupan Anda. Bahwa Anda mengerti, Anda mengasihi orang lain. Seperti Anda telah selamat, orang lain pun harus selamat. Seperti Anda bersekutu dengan Tuhan, orang lain pun harus bersekutu dengan Tuhan. Seperti Allah mengasihi mereka, seperti Yesus mengasihi mereka. Demikian juga Anda mengasihi mereka. Anda bisa banyak, saudaraku, ada mutasi. Membangun kepuasan spiritual itu sangat penting. Namun firman Tuhan mengatakan semuanya itu tidak ada gunanya bila hal itu tidak berdampak bagi sesama jemaat atau orang lain yang hidup di sekitar Anda. Bapak Ibu, itu yang kedua. Yang ketiga yaitu karunia amalmu tidak ada faedahnya bila kamu tidak mengasihi sesamamu. Karunia amalmu, karunia untuk memberi-beri, membagi-bagikan hartamu, tidak ada gunanya apabila kamu tidak mengasihi sesamamu. Saudara, dalam ayat 3 mengatakan, "Pun aku membagi segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku." Saudara, kata atau frasa membagi-bagikan dalam ayat ini berarti bahwa jumlah yang Anda miliki besar, kemudian Anda membagikan kepada orang banyak, masing-masing dengan jumlahnya. Kecil-kecil, tetapi kepada orang banyak. Sekalipun Anda melakukan itu, ini dengan kata lain Anda beramal kepada orang miskin. Anda mampu membagikan hartamu, bagian dari kekayaanmu kepada orang-orang miskin. Anda sering memberi kemana-mana. Saudara, itu adalah sesuatu yang baik. Kemudian dikatakan begini, sekalipun bakar, aku menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Saudara, menyerahkan tubuhku untuk dibakar ini menjelaskan tentang suatu dedikasi atau persembahan yang luar biasa. Seperti Sadrak, Mesah, dan Abednego pada zaman Nebukadnezar, mereka rela memberi tubuh mereka dibakar. Asal mereka tetap menyembah kepada Tuhan. Jadi ada banyak orang, dan zaman itu saudara sekalian ada beberapa orang, dan tercatat di Athena ada salah seorang dari India yang memang hidup di sana dan kemudian dia memberi dirinya dibakar dan pada akhirnya kuburannya itu dipakai sebagai tempat untuk ziarah. Jadi memang ada praktek itu, orang memberi diri dibakar ya demi iman dan percayanya ya, dan itu dilakukan. Dan Paulus mengatakan sekali pada level yang tinggi itu Anda punya kemampuan untuk berdedikasi, untuk beramal, untuk berderma kepada orang lain. Kemudian dikatakan begini, tetapi jika Anda tidak mempunyai kasih, maka sedikit pun tidak ada faedahnya bagi diri Anda. Tidak ada faedahnya bila dilakukan tanpa kasih. Membagi-bagikan harta kepada orang lain harus dilakukan dengan motivasi yang utama, yaitu memiliki kasih. Saudara, bagaimana membagi-bagikan sesuatu kepada orang banyak tanpa mengasihi mereka? Ini sesuatu yang kan ada begitu ya. Jadi kita membagikan sesuatu kepada orang banyak, tetapi kita tidak mengasihi mereka. Saudara, ada satu pepatah ya. Pepatah mengatakan begini: mencintai seseorang ya, apabila Anda mencintai seseorang itu selalu diikuti dengan memberikan sesuatu kepada dia. If you say that you love someone, and you will give something to him, ya, or to her. Jadi apabila Anda mengatakan bahwa Anda mencintai seseorang, maka Anda akan memberikan sesuatu kepada dia. Namun jika engkau memberikan sesuatu kepada dia, ya, tidak berarti bahwa engkau mencintai dia. Itu kira-kira yang berlaku, yang sering kita dengar. Jadi memberikan sesuatu belum tentu Anda mencintai dia.
Tetapi kalau Anda mencintai dia, pasti Anda memberikan sesuatu. Bapak Ibu saudara-saudaraku, apa artinya ini bagi kita? Kamu memiliki karunia, memberi, membagi, berkorban. Anda lakukan itu apabila tanpa motivasi yang benar, maka itu tidak ada gunanya. Saudara, Anda bisa melakukan itu sendiri Anda. Anda itu untuk kepentingan Anda, tetapi itu tidak ada gunanya. Saudara, kepentingan dirimu, kehormatanmu, nama baikmu, mungkin engkau mendapatkan itu dengan Anda membagi-bagikan, a gift of sharing with others, ya, suatu karunia untuk membagi kepada yang lain. Tetapi karunia itu harus berdasarkan atau berlandaskan pada motivasi yang utama, yaitu kasih kepada manusia. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, itulah supremasi kasih. Dan seperti tadi saya sebutkan tadi, kita akan melihat apa makna, apa sesungguhnya kasih itu pada bagian lain. Tetapi pada hari ini firman Tuhan ingin menegaskan bahwa kalau kita mengejar hal-hal yang hebat dalam ukuran iman spiritual kita, ya, spiritualitas kita, yaitu kemampuan untuk berbicara, kemampuan untuk memahami, kemampuan pengetahuan, kemampuan untuk membagi, dan banyak hal yang yang memang penting dalam kehidupan kita. Namun apabila itu tidak disertai dengan kasih kepada orang lain, maka itu semuanya sia-sia. Jadi firman Tuhan mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Dan yang kedua yang sama dengan itu, yaitu mengasihi sesama manusia. Saudara-saudara sekalian, sebagai take away, sesuatu yang bisa kita pelajari dan kita kita memahami itu dalam kehidupan kita, yaitu sering kita dengar ada yang disebut dengan ibadah ritual dan ibadah aktual. Nah, seringkali kita fokus pada ibadah ritual, dan itu penting, ibadah ritual. Namun kita abaikan ibadah-ibadah aktual. Dan ibadah aktual itu adalah kehidupan kita sehari-hari. Dan hari ini saudaraku, firman Tuhan ingin mengatakan bahwa ibadah aktual kita itu harus jalan. Dan ibadah aktual kita itu adalah wujud dari kasih kita kepada sesama manusia. Ibadah aktual adalah mengasihi sesama manusia. Dan kemudian bagaimana Anda memperhatikan setiap orang, menggunakan kehidupan spiritualmu untuk melayani sesama manusia. Saudara, demikianlah supremasi kasih. Bahwa kasih lebih penting daripada, sangat penting dibandingkan dengan yang lain. Anda boleh memiliki apa saja, tapi apabila Anda tidak mengasihi sesama manusia, Anda tidak mempunyai hasrat dan kerinduan agar sesamamu juga diselamatkan oleh Tuhan, maka itu tidak ada artinya. Saudara sekalian, mulai dari sekarang, lakukan ibadah ritual, tetapi juga praktekkan ibadah aktual Anda dalam kehidupan Anda sehari-hari. Tuhan berkati saudara sekalian. Amin.